hebat luar biasa. Oke, Ibu Guru, Bapak Ibu Guru yang hebat luar biasa. Hari ini di video ini saya akan memberikan tips ya. Ini baru saya uji coba kepada anak-anak didik yang saya ampuh ya. Jadi saya mempunyai program gerakan satu pasal Alkitab, yaitu gerakan yang bertujuan untuk literasi Alkitab usia anak sekolah dasar. Nah, kebetulan sudah saya lakukan selama 1 tahun ini dan 1 tahun kemarin. Pertamanya yang membuat saya akhirnya ingin melaksanakan program literasi ini karena ya ini terjadi karena ketidaksengajaan ya. Tetapi akhirnya saya mempunyai semangat karena anak ini juga semangat. Jadi yang menyemangati itu anak yang saya didik ini. Nah, kurang lebih demikian. Dia pernah berkunjung ke rumah. Nah, kemudian dia bertanya, "Ibu, ini Alkitab siapa?" "Ini Alkitabnya Ibu." "Loh, Ibu kok coret-coret Alkitabnya?" Ya, saya jawab, "Iya, Ibu berarti menemukan ayat emas." "Loh, sampai belakang Bu dicoret-coret. Ibu apakah sudah membaca Alkitabnya?" "Iya, sudah, Matius sampai Wahyu." Kebetulan Ibu coret-coret, bukan berarti Ibu mencoretnya, tetapi Ibu memberikan tanda itu ayat penting, itu ayat emas. Nah, ternyata setelah berlalu, anak ini saya ajak, "Ayo coba balapan sama Ibu yuk, baca Alkitab, kamu mau tidak? Kalau kamu selesai, kamu luar biasa loh." "Beneran Bu, ayo balapan." Saya kira hanya bermain ya, ternyata beneran dibaca sama dia. Dan kemudian dia cerita, "Ibu, saya sudah baca sampai Yohanes. Ibu, saya sudah baca sampai ini. Ibu, akhirnya saya selesai Bu sampai Wahyu." Dan apa yang dia temukan, dia ceritakan kepada gurunya. Berarti anak-anak ini kalau dibiasakan, diajak, dan disemangati ternyata mau loh ya. Terutama zaman-zaman sekarang ini sangat dibutuhkan untuk gerakan literasi ini tadi ya, literasi membaca Alkitab, karena yang saya amati memang anak-anak sangat susah untuk membaca Alkitab, bahkan nggak mau, bahkan paling seminggu sekali, bahkan mungkin karena disuruh mamanya sampai marah-marah baru baca. Nah, ternyata kita ajak dulu, apakah nyaman, apakah tidak. Oke, tips yang pertama ya Bapak Ibu hebat, literasi baca Alkitab ini cocok ya untuk anak usia SD. Tapi rentangnya ya Matius sampai Wahyu saja. Untuk perjanjian lama nanti next di SMP. Karena bahasanya cenderung mudah ya untuk perjanjian baru. Jadi ajak anak itu untuk membaca perjanjian baru dulu, baru ke perjanjian lama. Seperti itu. Yang pertama ini hal yang penting yang perlu kita terapkan adalah guru menjadi teladan. Artinya, sudahkah gurunya membaca dulu? Apa gurunya sudah membaca juga ataukah belum? Kalau kita sebagai guru ya, kan kita teladan. Terus kita menyuruh anak kita tapi ternyata kita tidak membaca. "Ayo cepat kamu baca." Kita nggak membaca. Kira-kira itu salah. Kalau kita membaca, kita menyemangati anak kita mengajak, berarti kita benar. Oh, kita sudah membaca, berarti anak kita juga kita suruh membaca karena gurunya sudah baca. Nah, seperti itu ya. Untuk yang kedua adalah guru mengajak siswa untuk pembiasaan dulu. Karena pembiasaan ini sulit ya, literasi ini. Membaca Alkitab kelas besar, yaitu 1 pasal setiap hari. Kelas 4 sampai 6 ini 1 pasal. Untuk yang kelas kecil bagaimana? Untuk kelas 1 sampai kelas 3. Jadi kita rutini untuk baca 5 ayat. Nah, inilah yang perlu kita
garis bawahi ya. Kalau anak usia kelas 1 sampai kelas 3 mungkin masih berat ya satu pasal, mau satu pasal aja itu banyak ya ayatnya. Nah ini kira-kira yang masih belum bisa baca, bisa sama orang tuanya untuk membacakan ayat 1 sampai 5 saja. Itu sudah luar biasa loh ya. Yang ketiga, ini guru mengajak kerjasama orang tuanya dalam mendukung kegiatan literasi baca Alkitab ini. Jadi kesimpulannya, kalau kita saja ya tadi sudah memberi teladan, mengajaknya tanpa dukungan orang tua mengingatkan di rumah, ini juga mustahil ya. Peran orang tua kita dampingi, kita berikan edukasi bahwasannya ayo membaca Alkitab yuk, ini penting. Karena usia dasar ini memang wajib ya sebetulnya, tapi kadang kita meremehkan, besok aja pas kita besar aja baca Alkitab. Tapi justru SD ini membuat anak-anak kita cinta kepada Alkitab. Jadi ketika dia menemukan itu pengalaman yang luar biasa, dia bisa menemukan surga itu di mana juga ilmu pengetahuan ya, Alkitab yang lain, pengetahuan zaman dulu, gimana sejarahnya, bahkan di situ banyak ilmu-ilmu yang mungkin anak kita tidak perlu membacanya di Google, cukup membaca Alkitabnya masing-masing, dia juga sudah menambah pengetahuan. Pengetahuannya tentang apa? Ya Alkitab, tentang teologi ya. Nah, untuk yang keempat, guru mengadakan kelas pendalaman Alkitab. Ini biasanya mungkin seminggu sekali boleh ya, setiap pembelajaran dimulai itu 10 menit kita ulas Alkitab yang mereka baca, tapi urut. Mereka sudah baca ya pasal 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, kita mendalami lagi. Kita bimbing untuk menggarisbawahi, tidak usah dibaca lagi ya di sekolahan, tetapi mereka sudah baca. Ayo anak-anak, ini sudah digarisi apa belum? Ini ayat penting loh. Nah, ayo kita catat apa yang penting ya di pasal 1, misalnya Tuhan Yesus lahir di Betlehem, ayo ditulis. Jadi mereka punya buku pendalaman Alkitab. Jadi mereka bisa mencatat hal-hal penting yang ada di dalam Alkitab, sehingga mereka bisa tahu apa isi Alkitab itu apa. Tidak hanya mendengar dari guru sekolah minggunya, tidak hanya mendengar dari cerita orang tuanya atau gurunya bahkan di sekolah, tapi dia juga belajar menemukan hal-hal penting. Ajak mereka diskusi, mereka pinter kok, mereka bisa. Jadi anak itu ada pembiasaan dari orang dewasa yang membimbing, itu jauh lebih baik untuk menyerap ilmunya. Oke, yang kelima ya, testimoni siswa ya. Saya akan mengajak untuk menyimak testimoni murid yang saya ampu. Semoga ini dapat menginspirasi ya, dapat menjadikan berkat bahwasannya ternyata pertamanya sulit tapi akhirnya anak ini bisa. Oke ya, dari beberapa murid saya yang menjadi teladan ini sudah mulai mau mencintai dan membaca Alkitabnya tanpa bosan ya, tanpa mengeluh. Dulunya mengeluh tapi sekarang tidak seperti itu. Selamat menyimak testimoni dari murid-murid yang saya ampu ya. Oke, itu ya beberapa catatan dari murid saya. Semoga itu menjadi motivasi ya untuk kita sebagai guru agama Kristen, khususnya untuk kita, ayo gerakan satu pasal yuk setiap hari. Tidak hanya mengutamakan tugas saja, ndak. Agama itu perlu praktek. Kalau kita nggak praktek membaca, kita sama dengan timpang ya. Kita ajarin doa ya, sudah bisa berdoa. Kita ajarin bernyanyi, mereka pandai bernyanyi. Nah, yang ini kita ajarin baca Alkitab dan menambah pengetahuan tentang Alkitab, juga menambah iman mereka terlebih ya. Untuk yang ke-6 ya, yang terakhir ini ada reward. Nah, Bapak Ibu hebat misal mau memberi
memberikan reward kepada siswanya berupa piala, ya, piala siswa teladan membaca, pokoknya siswa teladan dalam pendidikan agama Kristen berupa piala. Bahkan juga piagam penghargaan bisa. Nah, ini akan menjadi momen bagi anak-anak kita bahwa dia sudah bisa meraih ini. Oh iya, aku bisa loh, aku pas dulu loh, pasti mereka akan tertanam. Aku dulu loh dapat penghargaan, aku sudah membaca Alkitab dan menjadi siswa teladan pendidikan agama Kristen. Nah, mungkin ini sepele, tapi bagi anak-anak ini menjadi spesial ya, sesuatu hal yang spesial bagi mereka. Nah, memang di dalam channel yang saya buat ini ada gerakan satu pasal, tapi masih di dalam proses. Semoga ke depan bisa sedikit demi sedikit ya, Matius sampai Wahyu ya, seputar ajakan untuk membaca Alkitab, menambah pengetahuan, apa-apa saja yang harus dilakukan biar anak kita ini bisa mencintai Alkitabnya. Ada juga membaca Alkitab tadi ya, literasi ya, gerakan satu pasal, belajar berkarakter, dan ilmu pengetahuan tentang Alkitab yang lain. Selain juga video pembelajaran. Semoga tips yang saya bagikan ini bermanfaat ya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi manusia tidak luput dari kesalahan, tetapi ayo kita berusaha untuk menjadi guru dan memberikan teladan bagi murid kita untuk mengenalkan mereka kepada Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, dan semuanya hebat luar biasa.